anak-anak, sebelum kita memulai renungan pada hari ini, marilah kita bernyanyi bersama memuji nama Tuhan, Allah itu baik. Kita bangkit berdiri dan kita bertepuk tangan, bernyanyi bersama Bu Eva. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita nyanyi satu kali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Kita hayati lagu ini. Kita rasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada
jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Shalom anak-anak, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya firman yang disampaikan benar-benar dalam tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang lembut, sehingga ketika firman ditaburkan, kami bisa mengerti, memahami, terlebih kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Kami percaya bahwa segala firman yang keluar dari mulut Allah itu demi kebaikan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, bagaimana? Kita siap ya? Oke. Anak-anak pernah memperhatikan kepompong enggak? Kepompong itu, jadi kalau di dalam pelajaran IPA itu ada siklus ya, ada daur hidup ya, dari telur, ulat, kepompong, lanjut ke kupu-kupu ya. Ini adalah siklus hidupnya si kupu-kupu. Tapi pernah enggak kalian mengamati sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, yang punya sayap berwarna-warni, ternyata pernah mengalami suatu sisi kehidupan yang cukup, kalau orang bilang jijik ya. Apa itu? Ulat ya. Ulat itu kalau kita lihat nduk-nduk tuh ya, kalau ulatnya itu misalnya berbulu ya, orang pasti akan menghindarinya supaya tidak kena bulunya, karena akan menyebabkan gatal ya. Kemudian ulat ini juga bisa merugikan petani. Kalau tanaman banyak ulatnya, akan menjadikan gagal panen, sehingga harus dibasmi. Nah kemudian setelah jadi ulat, jadi kepompong anak-anak. Jadi ada waktunya calon kupu-kupu ini berdiam diri. Ya berdiam diri, cuma diem. Ya kalau orang bilang bertapa ya, oke lah bertapa boleh kalau misalnya itu kupu-kupunya diem, dia dihimpit oleh suatu apa ya, seperti tempat yang sangat sempit, yaitu di dalam kepompongnya itu ya, dia dibatasi geraknya ya, dia berdiam diri. Nanti ada saatnya dia akan keluar dari tempatnya tadi ya, membutuhkan waktu. Nah ketika si kepompong atau calon kupu-kupu ini mau keluar ya, mau mengepakkan sayapnya, dia harus menerobos dulu ya, menerobos dulu kepompongnya ini. Pertama ada celah kecil ya, celah kecil, nanti dia mulai
ingin keluar ya, kepompong ini mau mencari jalan keluar. Nanti terus dia akan berusaha ya. Mungkin kalau digambarkan dia belok kiri kanan, dia nyikut kiri nyikut kanan, supaya apa? Supaya dia bisa keluar dari pompongannya tadi ya. Nah, kalau sudah mulai kelihatan sayapnya keluar, jebret, satu ya, semakin dikepak ya, terus yang satunya lagi jebret ya, terus kepak. Nah, ada kalanya kalau si kepompong ini males nggak mau ngepak, dia cuma diem dok, kira-kira bisa jadi kupu-kupu nggak? Ya betul jawaban temanmu ya. Ya gimana, dia nggak mau berjuang, itu namanya. Dia nggak mau berjuang untuk mengalahkan kesulitannya. Dia hanya diem dok. Nah kalau ada orang nih, terus kemudian dia mau membantu dengan cara apa? Membuat lubang supaya lubangnya itu lebih gede. Ya dibuat ya. Ya niatnya sih baik supaya si kepompong ini segera bisa keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Dia buat lubangnya lebih besar. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang pernah memperhatikan? Atau pernah membaca? Ternyata, dengarkan, ternyata kupu-kupunya tadi cacat. Wah, tahu enggak kalau kupu-kupu keluar cacat? Ya mungkin sayapnya enggak sekomplit kalau kupu-kupu itu alami ya. Alami maksudnya dia keluar dengan berjuang ya. Dia bisa menerobos lubang yang kecil, kemudian dia keluar ya. Dia akan kembangkan sayapnya. Wah, jadi kupu-kupu yang keren, warnanya berwarna-warni. Tapi nasib kupu-kupu yang dibantu tadi anak-anak, walaupun orang ini niatnya baik, bantu supaya kepompongnya bisa cepat keluar. Kasihan itu kepompong nggak bisa keluar-keluar, tak bantu newe, tak buat gede lubangnya. Ternyata kupu-kupunya cacat, nggak secantik kupu-kupu yang alami keluar ya. Nah ini adalah gambaran bagi kita. Kalau kita mengalami kesulitan, kita nggak boleh yang namanya mengandalkan orang, atau kita nggak boleh malas untuk berjuang. Apalagi kalian hari ini mengikuti apa? PAT. Ya, susah loh Bu, garapnya susah. Tapi kan Bu Guru sudah memberikan kisi-kisi, latihan-latihan. Ya itu dipelajari, itu dihafalkan. Jangan pingin jalan pintas ya. Maksudnya apa Bu kok jalan pintas? Jalan pintas itu nggak mau capek, nggak mau rekoso, nggak mau susah, pinginnya ya cepet dan rampung. Bener, buat kepean. Nah ya siapa pada anak-anak di sini yang buat kepean? Jangan ya, ndak boleh, itu namanya ndak jujur. Atau mungkin tanya temannya, ada di sini? Oh, ndak ada ya, ndak ada yang ngaku maksudnya ya. Ndak ya, murid-murid Widya Wacana bagus semua karena setiap hari kita mendengar firman ya. Ndak boleh ya, kamu sudah belajar, kamu sudah berdoa, ya itu serahkan ke Tuhan. Masalah hasil belakangan ya. Nah ternyata tadi kupu-kupunya gak sebagus ketika kupu-kupu ini mau berjuang. Kalian juga begitu ya. Bu Ari sarankan, sebagai Bapak Ibu guru di sini semua menyarankan karakter. Ya ingat kan karakter seperti Kristus ya. Ada jujurnya, rendah hati, sopan. Ya seperti itu kalian diajari di sekolah Widya Wacana. Nah apapun, jangan pernah yang namanya berhenti atau menyerah. Tetap berjuang ya anak-anak. Amin. Amin ya. Mari semangat terus untuk belajar. Raih cita-cita setinggi mungkin dan terus berdoa kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Amin. Kita akan tutup renungan ini. Satu ayat ya, Bu Ari mau bacakan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau Bapak Ibu guru di sekolah setiap hari melalui firman Tuhan, renungan pagi selalu memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat yang berdasarkan Alkitab, lakukan itu. Itu untuk kebaikan kita. Amin.
Amin ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak, Engkau sudah berbicara melalui firman tadi, meteraikan di dalam hati setiap kami yang mendengar, sehingga kami dimampukan untuk kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Kami ingin menjadi kupu-kupu yang indah, yang memberkati banyak orang. Dan mampukan kami di hari ini dan di hari esok untuk kami hidup seturut firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita tutup renungan pada hari ini dengan menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Kita puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri dan bertepuk tangan bersama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Tetap semangat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.